kapasitas pengetesan dari yang hanya 140 sampel per hari menjadi 2.000 sampel per hari. Nah, kombinasi tes masif oleh rapid test dengan masifnya tes PCR, insya Allah Jawa Barat bisa mengendalikan dan merespon COVID ini dengan terukur melalui tes PCR dan rapid test. Kemudian ada 21.000 orang yang mendaftar untuk rapid test sampai 15 April. 21.000 ini mendaftar melalui aplikasi Picobar. Di Jawa Barat, koordinasi logistik, pendaftaran relawan, kemudian pendaftaran donasi, kemudian aduan untuk sembako, semua bisa didaftarkan melalui Picobar. Bapak Ibu yang saya hormati, berikutnya adalah pelaksanaan pembagian bantuan dari pemerintah akan diintensifkan dalam waktu dekat. Jumlah bantuannya ada 9. Jadi warga Jawa Barat jangan khawatir, bantuan sosial selama COVID-19 ada 9. 1, kartu PKH ini sudah rutin dan akan diteruskan. 2, kartu sembako ini sudah rutin dan akan diteruskan. 3, kartu kerja mendekati 1 juta jatahnya untuk Jawa Barat. Ini kepada yang pengangguran atau korban PHK. 3, dana desa mendekati 30%. Ini untuk mereka yang terdampak COVID lokasi di desa. Kemudian 5 adalah bantuan presiden untuk tidak mudik. Jadi untuk para perantau di Bodebek akan dibantu oleh bantuan presiden 600.000 kali 3. Kemudian 6 adalah bantuan sosial dari Kementerian Sosial 600.000 kali 3 bulan. Kemudian 7, bantuan provinsi hadir bersama kami perwakilan DPRD sebesar 500.000 dikali 4 bulan. Dan ke-8 adalah bantuan kota kabupaten. Terakhir, bagi mereka yang tidak terdata, tidak punya KTP, anak jalanan dan lain sebagainya akan dibantu dengan bantuan makanan lewat gerakan nasi bungkus. Jadi total semua sudah disiapkan, dan kepada yang masih terlewat silahkan laporkan melalui aplikasi Picobar. Di sana argumentasikan apa-apa yang kurang, yang belum bisa didapatkan atau terlewat pendataan oleh RT RW. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil baru saja menyampaikan perkembangan persebaran virus corona yang terjadi di Jawa Barat, di mana saat ini wilayah Bodetabek tengah menjalankan PSBB atau pembatasan sosial berskala besar. Dan tadi juga Ridwan Kamil menyebutkan bahwa 21.000 orang di Jawa Barat telah mendaftarkan rapid test. Sementara itu bagi masyarakat yang terdampak secara ekonomi dari virus corona akan mendapatkan paket bantuan yang telah disiapkan oleh masing-masing daerah dan juga wilayah. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Perjuangan tenaga medis cukup berat karena berada di garda terdepan penanganan virus corona. Namun masih ada saja masyarakat yang bandel dan berpotensi menyebarkan virus corona semakin banyak. Bertambah lagi pahlawan kemanusiaan yang gugur saat berperang melawan corona. Perawat senior di Rumah Sakit Siloam Surabaya, Jawa Timur, Hastuti Yulistiorini, meninggal 16 April kemarin akibat terpapar COVID-19. Dalam video yang beredar di media sosial, penghormatan terakhir diberikan oleh rekan-rekan sesama tenaga medis sambil melepas perawat berusia 51 tahun.
Sebelum Hastuti, Novera, perawat di RSPAD Jakarta yang merawat pasien corona, juga gugur karena tertular virus corona. Selain Hastuti dan Novera, sudah puluhan tenaga medis yang gugur saat perangi corona. Namun di saat para tenaga medis berjuang pertaruhkan nyawa, banyak masyarakat yang masih menganggap enteng pandemi corona. Di Grobogan, Jawa Tengah, seorang pasien positif corona berinisial YA pulang ke kampung halamannya di Desa Panunggalan, Kecamatan Pulo Kulon. Bahkan YA yang berprofesi sebagai satpam di Rumah Sakit Karya di Semarang bermain voli serta menghadiri hajatan, padahal dirinya seharusnya jalani isolasi mandiri di tempat kosnya di Semarang. YA pun dijemput oleh tim medis untuk diisolasi kembali. Hal itu membuat sekitar 500 orang harus isolasi mandiri di rumah masing-masing dan akses 2 desa harus ditutup. Tim Liputan iNews melaporkan. Dan untuk membahas terkait masih banyak warga yang bandel termasuk seorang pasien positif corona yang pulang kampung, sudah bergabung bersama kami Kepala Desa Panunggalan Muhammad Mujianto serta anggota Satgas Corona PBID Erlina Burhan. Selamat sore Bapak dan Ibu. Sore. Pak, sore Ibu Erlina, sore Pak Mujianto. Sore Mbak Anissa. Baik, saya ke Pak Mujianto terlebih dahulu. Di wilayah tempat Anda, di wilayah Anda, masih ada masyarakat yang bandel? Ada Bu, ada. Tapi juga semakin, kan sudah 3 hari ini. Jadi mulai hari Selasa, Rabu, Kamis, Jumat ini ya, itu semakin kita tidak kurang-kurangnya, kita tidak bosan-bosannya untuk mengingatkan tentang bahayanya penyakit corona. Memang untuk hari pertama itu banyak yang bandel, tetapi untuk hari kedua, ketiga itu sudah agak masyarakat sudah agak tertib, banyak yang di rumah itu. Baik, kalau untuk warga rantau yang akhirnya pulang kampung, misalnya rantau dari daerah Jabodetabek nih yang wilayah merah ya, Pak Mujianto, itu masih ada Pak sampai sekarang? Oh ada, terakhir itu kita mencapai 200-an orang lebih itu yang termasuk dalam ODP. Jadi bahkan Mas Yuda sendiri ini juga sebetulnya dalam daftar kita juga masuk ODP yang dari Semarang itu, seperti itu Mbak. Gitu. Baik, di Desa Panunggalan sendiri, mereka yang baru pulang dari rantau, itu seperti apa Pak penanganannya? Apakah memang dikarantina dan diawasi secara ketat gitu Pak? Itu untuk kita tetap mematuhi prosedur kesehatan yang mana memang di Panunggalan sudah dibentuk gugus tugas atau satgas tingkat desa, yang mana setiap RW itu membawi beberapa RT, kita bentuk satgas untuk mendata bagi pendatang atau perantau dari semua kota yang ada di Indonesia, tidak hanya di Jakarta atau di Bodetabek itu ada. Seperti itu, Mbak. Baik, saya ke Ibu Erlina. Ibu Erlina sudah diberitahu, sudah diimbau sejak lama jangan mudik. Namun sampai saat ini masih ada aja yang mudik, Ibu. Ini bagaimana masyarakat perlu dikasih tahunya seperti apa lagi, Ibu? Ya, barangkali kita tidak bosan-bosannya harus mengedukasi masyarakat, mengatakan bahwa kalau mudik itu identik dengan keramaian. Ya, dan keramaian itu sama dengan orang berinteraksi secara dekat. Jadi artinya interaksi secara dekat itu akan bisa berpotensi untuk saling menularkan. Apalagi kita harus tahu bahwa penularan terjadi karena droplet, artinya percikan yang keluar dari mulut maupun hidung. Itu harus selalu disampaikan, ayo dong jaga jarak. Nah ini kalau mudik ini kan rame-rame, naik bus juga rame-rame, kecuali mungkin di dalam bus atau kereta api penumpangnya diberi jarak tuh 1 meter ke depan, 1 meter ke samping kiri kanan, dan memakai masker kain begitu. Ya jadi intinya barangkali masyarakat banyak yang tidak tahu kalau penyakit ini sangat-sangat menular dan itu bisa menular kalau berdekatan. Jadi itu harus disampaikan lagi. Baik, Pak Mujianto di Desa Panunggalan sendiri, masyarakat yang baru pulang dari rantau itu diterimakah atau mereka disuruh untuk bagaimana Pak? Ya kita dari pemerintah desa itu juga menghimbau
itu misalnya pulang dari rumah, itu cukup diterima dengan baik, tetapi tetap kita arahkan untuk isolasi mandiri di rumah masing-masing untuk saat ini lah. Kami dari bekerja sama dengan arahan dari Bapak Camat Bogor tadi, baru saja rapat, itu nanti pada hari Senin kita action untuk membuat tempat karantina, Mbak. Itu seperti itu, Mbak. Jadi nanti bagi pemudik yang mulai datang, itu langsung kita karantina selama 14 hari. Ya, seperti itu. Baik, kalau untuk dari RT RW-nya sendiri galak nggak sih Pak ke warga-warga rantau ini? Nah, iya Bu, harus kalau yang yang terdampak ini ada RT 1, RW 2, sampai sebagian RT 3. Itu kurang lebihnya ada 500 jiwa dan sekitar 200-an kakak. Itu ya memang kita harus tracingnya di situ. Kalau memang kita berikan edukasi yang tidak bosan-bosannya. Jadi setiap pagi kita berikan edukasi, jangan keluar, jangan interaksi dan sebagainya seperti itu. Tetap kita kerjasama dengan Pak RT tempat itu, Bu. Itu Mbak Anita. Baik, Ibu Erlina, di Indonesia ini bisa dibilang ada dua kutub yang ekstrem. Yang satu lagi yang sangat paranoid sekali, yang satu cenderung mengabaikan pulang kampung, kemudian tadi ada desa yang sudah tahu positif namun dia tetap berkeliaran, tetap main voli dan lain sebagainya. Ini sangat berpotensi menularkan kepada orang lain. Bagaimana sih Bu untuk membangun awareness mereka? Sudah diberitahu berkali-kali, sudah diimbau? Saya mendengar dari Pak RT itu sudah dilakukan. Nah, jadi kan memang kalau ada kubu yang ekstrim paranoid dan ekstrim abai, tentu saja pendekatannya juga harus ekstrim juga. Seperti apa Bu pendekatan yang ekstrim Bu? Nah ini saya dokter nih ya, jadi saya barangkali nggak terlalu tepat untuk memberi usul, tapi mungkin ya kalau kita lihat di luar negeri itu orang-orang yang berkeliaran kan itu diatasi oleh polisi atau petugas tertentu, karena yang ekstrim ini kan nggak bisa dihimbau ya, seperti kelompok lain yang patuh begitu. Demikian juga yang paranoid, yang berlebihan itu barangkali mungkin itu. Halo? Iya Ibu. Ya, barangkali kalau yang untuk yang paranoid mereka tidak merugikan orang lain barangkali, tapi mungkin agak berlebihan untuk dirinya dan lingkungan, tapi mungkin tidak menularkan. Tapi yang kita khawatir adalah yang abai. Baik, Ibu Erlina, seberapa bahaya sih Bu jika tadi memang ada salah satu orang yang positif corona, dia pulang kampung kemudian dia tetap beraktivitas seperti biasa, bahkan dia main voli bersama dengan tetangganya. Itu sudah berapa droplet yang tersebar bagi orang-orang sekitarnya? Yang juga terjadi di Italia, banyak anak muda yang imun sistemnya bagus sehingga tidak bergejala. Yang di Indonesia kan disebut OTG, orang tanpa gejala. Tapi sesungguhnya mereka saluran nafasnya mengandung virus yang kemungkinan besar itu mudah sekali menyebar ke orang sekitarnya. Apalagi kalau main voli, berdekatan, dan bersilaturahmi. Dan kita tahu tidak saja dari bersin atau batuk, kadang-kadang juga ada kebiasaan orang kalau berbicara itu seperti ada hujan lokal. Gitu ya. Nah ini juga berpotensi untuk virus menyebar ke sekitarnya, dan juga virus mencemari benda-benda, permukaan benda-benda mati yang ada di sekitar orang tersebut dan tersentuh oleh tangan orang yang di sekitarnya. Dan bila tangan itu menyentuh wajah, nah ini juga salah satu media penularan. Jadi saya kira ayolah kita sadar bersama-sama, lindungi diri kita dan juga lindungi orang di sekitar kita. Orang sekitar kita itu justru adalah orang-orang yang kita cintai. Baik. Keluarga di rumah, teman-teman, bermain voli kan dengan teman-teman begitu ya. Iya. Itu kan orang-orang yang kita sayangi, yang kita cintai. Nah, tolonglah kalau kita memang sayang, memang cinta sama orang di sekitar kita, janganlah mereka diberi beban dengan mendapat virus gitu. Baik, kita lindungi diri kita juga dengan melindungi orang lain. Jangan pulang kampung, stay at home, dan tetap jaga kesehatan. Terima kasih Ibu Erlina, terima kasih Pak Mujianto telah bergabung bersama kami di iNews Sore.